Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan, cintanya. Kita percaya Tuhan sangat mengasihi, mencintai, dan memberkati kita anak-anaknya. Welcome bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas TTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk. Saya percaya renungan ini akan membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi pelayanan misi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, biasanya pokok-pokok doa untuk misi itu mencakup banyak hal. Bisa berdoa untuk para misionaris yang mengalami penderitaan fisik atau kekurangan makanan. Bisa berdoa bagi istri dan anak-anak para misionaris yang ditinggalkan, karena para misionaris biasanya melayani di daerah-daerah yang terpencil. Bisa berdoa untuk para penginjil yang ada di penjara, melayani di penjara, dan yang mendapatkan siksaan-siksaan karena penginjilan. Bisa berdoa untuk pelayanan agar Tuhan memenuhi kebutuhan finansial, sarana prasarana bagi penginjilan yang dilakukan di pedalaman atau di pedesaan. Bisa berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan menyertai mereka dengan kuasa mujizat, dan para misionaris ini bisa melayani dengan cinta, dengan belas kasihan. Bisa berdoa juga agar penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa-bahasa bisa dituntaskan, sehingga bisa menjangkau semua orang dimanapun berada, Injil Kristus dapat diberitakan dengan baik. Bisa juga berdoa agar kabar baik bisa disampaikan kepada setiap suku-suku dalam bahasa-bahasa suku, supaya mereka bisa menerima Yesus Kristus dengan tidak terbatas lagi hanya dengan menggunakan bahasa nasional. Bisa juga berdoa agar terjadi pendistribusian Alkitab secara leluasa, dapat dilakukan dengan baik, juga traktat-traktat maupun juga berita-berita lainnya. Bisa berdoa untuk pemutaran film-film rohani di tempat-tempat tertentu. Berdoa untuk pelayanan yang menggunakan media, YouTube, suara rekaman, ringkasan khotbah, email, chatting, dan sebagainya. Bisa juga berdoa agar Tuhan semakin membangkitkan pemuda-pemudi untuk menjadi misionaris dan penginjil-penginjil yang luar biasa. Berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap gereja anak-anak Tuhan untuk tetap berani melakukan pelayanan, menjangkau rumah-rumah sakit, penjara-penjara, sekolah-sekolah, kampus-kampus, perumahan-perumahan. Berdoa supaya Injil bisa diberitakan dimanapun, kapanpun. Ada banyak orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu doa-doa yang kita panjatkan setiap saat, dimanapun kita berada ya. Namun saya ingin menyampaikan secara spesifik, Tuhan Yesus sebenarnya pernah mengajarkan secara khusus tentang doa misi. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, tema renungan kita saat ini adalah doa misi Tuhan Yesus Kristus. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, doa misi Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 9 ayat Matius 6 maksud saya, ayat 9 sampai dengan ayat 13 ini merupakan dua seri khotbah. Saat ini saya menyampaikan seri yang pertama, doa misi Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Apa yang dimaksudkan dengan doa misi Tuhan Yesus Kristus dan seperti apa sesungguhnya? Kalau kita cek dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, tekanan utamanya adalah pada tujuan atau goal misi. Tujuan atau goal misi dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10 dijelaskan seperti ini. Karena itu berdoalah. Alkitab katakan, karena itu berdoalah, demikian Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tujuan atau goal misi yang pertama adalah setiap orang menjadi anak-anak Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ini penting. Matius 6 ayat 9 bagian A berkata, karena itu berdoalah, demikian Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, seseorang bisa menyebut Bapa karena orang itu menjadi anak-anak Allah. Tidak pernah orang bisa menyebut Allah sebagai Bapa bila orang itu tidak menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu artinya tujuan atau goal misi. Ketika kita berdoa, misi bisa tercapai apabila kita memulai dengan kerinduan agar setiap orang menjadi anak-anak Allah. Menyebut Allah adalah Bapa. Caranya orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tujuan atau goal misi kedua yang perlu kita doakan adalah setiap orang menghormatinya, menghormati Tuhan. Matius 6 ayat 9 bagian B berkata, dikuduskanlah namamu. Bagaimana caranya nama Tuhan dikuduskan dalam kehidupan setiap orang percaya? Ditunjukkan dengan sikap menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan diwujudkan dengan menjadi teladan. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Artinya orang berbuat seperti Tuhan Yesus. Kita orang percaya berbuat akan diikuti oleh orang lain. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Orang lain mengikuti keteladanan hidup kita. Itu yang dimaksudkan dengan menghormati Bapa. Apalagi kalau kita perhatikan 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 berkata demikian, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan
yang satu daripada yang lain. Teladan yang kedua adalah hidup tidak diskriminasi, hidup tidak sombong, jangan hidup melampaui yang semestinya. Ini penting buat kita. Yang ketiga dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Sebab kamu sendiri tahu, Alkitab katakan, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Teladan yang ketiga, tidak lalai bekerja, tidak lalai dalam pelayanan, tetap setia, sungguh-sungguh berkomitmen, tidak mengabaikan pelayanan. Yang keempat, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata, jangan lalai atau jangan menganggap, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi perkataan kita, perilaku kita, kasih kita, kesucian kita, oke, tidak ada masalah, karena kita menunjukkan keteladanan. Selanjutnya, menghormati menjadi teladan dijelaskan dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Artinya teladan dalam perbuatan baik, teladan dalam kejujuran, teladan dalam sungguh-sungguh mengajar. Selanjutnya teladan dijelaskan dalam Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Apa itu? Tetap setia dalam penderitaan dan sabar. Itu yang dimaksudkan. Selanjutnya dalam 1 Petrus 5 ayat 3 berkata, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Hidup melayani bukan untuk memerintah, tetapi menjadi teladan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Tuhan menginginkan kita untuk berdoa bagi tujuan atau goal misi, yakni setiap orang menjadi anak-anak Tuhan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan atau juru selamat pribadi. Yang kedua, setiap orang menghormatinya, menghormati Yesus, menghormati Bapa, menghormati Roh Kudus dengan cara nama Tuhan Yesus dikuduskan di dalam hati orang tersebut, yakni menjadi teladan. Yang ketiga, setiap orang mengalami kerajaannya, sebab dijelaskan di dalam Matius 6 ayat 10 bagian A, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah ini perlu didoakan dalam pelayanan misi agar datang di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, dibuktikan dengan adanya tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa, saudara-saudara. Selanjutnya dijelaskan terkait dengan doa atau tujuan misi harus tercapai itu adalah orang percaya melakukan kehendaknya. Jadi bukan hanya kerajaannya datang, tetapi kehendaknya juga dilakukan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 10 bagian B,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari kita cek Wahyu 10 ayat yang ke-6 menyatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama Dia 1000 tahun lamanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya setiap orang percaya melakukan kehendaknya. Apa kehendak Allah yang dimaksudkan di sini? Kehendak Allah yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang akan terjadi di bumi seperti di surga. Sesuatu yang kita perlu doakan agar orang-orang percaya memahami tentang kehidupan milenium yang akan terjadi di bumi, yang harus setiap orang mempersiapkan diri untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Agar ini dipahami, dimengerti, sehingga orang percaya memberi perhatian dan fokus untuk hidup bagi Kristus, memerintah nantinya sebagai upah yang akan diterima dalam kerajaan 1000 tahun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, doa misi Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 6 ayat 9-10 menjelaskan atau berfokus pada tujuan atau goal misi agar tercapai. Itu yang kita doakan. Pertama, setiap orang menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, setiap orang menghormati Tuhan. Ketiga, setiap orang mengalami kerajaan Tuhan. Yang keempat, setiap orang melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa perenungan ini memberkati kita. Haleluya, Immanuel, amin.